Prinsip elektrolisis itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, antara lain yang pertama itu proses pemurnian logam tembaga. Dalam proses pemurnian tembaga ada beberapa hal yang mesti diperhatikan. Nah, berarti dalam proses pemurnian tembaga berarti ada tembaga yang kotor. Jadi artinya tembaga yang masih bercampur dengan mungkin logam-logam lain. Nah, tembaga yang kotor itu ditempatkan sebagai anoda. Sedangkan di katoda kita gunakan tembaga yang sudah murni. Kemudian larutan yang akan kita elektrolisis itu harus mengandung ion Cu2+. Nah, untuk lebih jelasnya kita perhatikan. Kalau ada suatu elektrolisis pemurnian logam tembaga, kita lihat ya tadi, logam tembaga yang kotor artinya dia bercampur dengan logam-logam lain, contohnya dengan logam Pt dan Au. Kita hubungkan kutub positif dari sumber listriknya. Sedangkan logam Cu yang sudah murni kita hubungkan dengan kutub negatif dari sumber listrik, sehingga logam yang kotor itu bertindak sebagai anoda atau elektroda positif, sedangkan logam Cu yang murni bertindak sebagai katoda atau elektroda negatif. Kemudian kedua elektroda tersebut dicelupkan ke dalam larutan CuSO4. Berarti larutannya mengandung ion Cu2+. Kemudian besarnya sumber listrik kita atur sedemikian rupa sehingga proses pemurnian logam tembaga dapat terjadi. Nah, reaksi yang terjadi adalah di anoda logam Cu akan larut membentuk Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, pengotor-pengotornya dalam hal ini adalah logam platina dan logam emas itu tidak larut. Kenapa? Karena logam Pt dan logam Au itu tidak aktif, sehingga logam-logam tersebut tidak larut, dia tetap mengendap. Selanjutnya, ion Cu2+ yang terbentuk di anoda itu akan bergabung dengan ion Cu2+ dari larutan. Kemudian ion tersebut akan bergerak ke katoda, dan di katoda terjadi reaksi reduksi dari Cu2+ ditambah 2 elektron membentuk Cu. Jadi lihat, Cu yang ada di anoda larut, kemudian ion tersebut bergerak ke arah katoda, dan di katoda Cu2+ diendapkan kembali, sehingga nanti di katoda kita dapatkan logam Cu yang benar-benar murni. Itu aplikasi yang pertama, itu pemurnian logam tembaga. Ada kegunaan lagi dari proses elektrolisis, yaitu penyepuhan. Nah, penyepuhan itu adalah melapis logam dengan logam yang lain. Nah, pada proses penyepuhan, nanti logam yang akan dilapis itu kita tempatkan sebagai katoda. Sedangkan logam yang akan melapis itu biasanya digunakan sebagai anoda. Kemudian, larutan yang dielektrolisis itu harus mengandung ion dari logam yang melapis. Contohnya gini, kalau penyepuhan besi oleh perak, berarti kan yang mau dilapis besi, yang mau melapis perak, maka besi bertindak sebagai katoda, sedangkan perak bertindak sebagai anoda. Kemudian larutan yang dielektrolisis itu kan harus mengandung ion yang akan melapis. Dalam hal ini kan yang akan melapis perak itu Ag, sehingga larutan yang dielektrolisis itu harus mengandung ion Ag+. Jadi bisa kita gunakan larutan AgNO3. Nah, lihat, berarti logam Ag kita hubungkan dengan kutub positif dari sumber listrik, sedangkan logam besi atau Fe kita hubungkan dengan kutub negatif dari sumber listriknya. Lalu kita atur sumber listriknya, di mana nanti akan terjadi reaksi di anoda. Itu logam Ag akan larut membentuk Ag+ ditambah elektron. Dan selanjutnya ion Ag+ ini akan bergabung dengan ion Ag+ dari larutan menuju katoda. Dan selanjutnya di katoda terjadi reaksi Ag+ ditambah elektron menghasilkan logam Ag. Jadi Ag yang di anoda
larut membentuk Ag+. Kemudian Ag plusnya itu bergerak ke arah katoda, dan di katoda Ag plusnya itu akan tereduksi dan mengendap membentuk logam Ag. Sehingga logam besi yang di katoda itu akan tertutupi atau terlapisi oleh logam perak atau Ag.